akan mulia, tidak akan hina, tidak akan rendah orang yang duluan minta maaf, tetapi lebih mulialah siapa yang duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Asma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istrimu dan anakmu itu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta memberi keampunan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat At-Taghabun ayat 12, ayat 14. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian pendek kita pada malam ini, kemuliaan memaafkan. Ayat yang kita baca di awal muqaddimah tadi, Surat At-Taghabun ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Sesungguhnya istrimu dan anak-anakmu itu musuh bagimu. Fahzaruhum, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, akan tetapi jika kamu memaafkan mereka dan tidak memarahi serta mengampuninya, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Awalnya sebahagian sahabat itu berlomba-lomba pergi hijrah ke Madinah, sehingga ada sebahagian sahabat yang dihalangi oleh istri dan anaknya untuk hijrah. Mereka ingin belajar ke Madinah langsung kepada Rasulullah. Setelah bertahun-tahun, tentu sahabat yang dihalangi oleh istri dan anaknya itu tidak usahlah ikut hijrah. Disiko kini sedang rancak ekonomi, sedang mandapik, biasa jolah orang tu hijrah. Setelah bertahun-tahun, tentu sahabat yang duluan hijrah itu sudah banyak mendapatkan ilmu. Lalu sahabat yang dihalangi oleh istri dan anaknya, suaminya ingin berbuat baik tapi dihalangi oleh istri dan anaknya, marah dan ingin menghukum anak istrinya. Kata Allah, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, janganlah kamu hukum mereka. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu ada 3 bentuk maaf. Yang pertama ta'fu, kedua tasfahu, yang ketiga taghfiru. Pertama ta'fu, menghapus
tanpa jejak, menghapus, hilang, artinya tidak ada bekas. Jadi Bapak Ibu, kalaulah ada orang minta maaf, maafkan ambo nih, iyo, tapi di belakang itu ambo ndak kama maafkan nyo doh, berarti alun maaf lah. Sebab takfu itu menghapus tanpa bekas. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah 237, ada konteks ayat itu. Seorang suami menikahi istrinya, setelah selesai ijab qabul langsung diceraikan suaminya, maka suami itu wajib membayar mahar separuh. Wa ayyakfuna, kecuali perempuan itu memaafkannya, tidak jadinya membayar mahar separuh. Jadi kalau ada laki-laki selesai nikah, mungkin ada pertengkaran, langsung dia ceraikan istrinya, wajib membayar maharnya separuh, kecuali istrinya itu memaafkan. Jadi takfu di situ menghapus beban. Oleh karena itu, jika ada orang yang menyakiti perasaan kita, orang yang pendendam, orang yang menganggap maaf itu hanya di bibir saja, maka itu akan menjadi beban. Makanya orang pandandam, orang penyakit hati itu bariknya berjalan pak, sebabnya bababan. Oleh karena itu, maaf di sini adalah orang yang menyakiti perasaan kita. Kalau mau dia wakili kok ndak ada masalah, no, ndak ada, ndak usah, ndak perlu maaf. Karena maaf itu bagi orang yang menyakitkan hati perasaan kita, berlakulah maaf di situ. Tapi kalau ndak ada, aku yang akan dimaafkan, ndak ada masalah, selesai, ndak ada urusan. Satu. Yang kedua, tasfahu, membuka lembaran baru, menutup, membuka lembaran baru, menutup lembaran yang lama. Jadi Bapak Ibu, tasfahu itu kita tidak mengingat lagi kesalahannya. Kita baca surat An-Nur ayat 22, ketika Abu Bakar setiap bulan memberi bantuan kepada sepupunya bernama Mistah. Justru Mistah itulah yang menuduh Aisyah berselingkuh dengan Sofyan. Padahal Aisyah itu anak Abu Bakar. Tetapi Abu Bakar tidak merasa, tidak mengingat kesalahan Mistah. Tetap dia memberikan bantuan setiap bulan. Tetap dia memberi subsidi setiap bulan karena Mistah itu miskin. Oleh karena itu, tasfahu atau sofaha di sini adalah melupakan kesalahan tanpa mengingatnya sedikit pun. Hari ini dia bersalah, hari ini juga dia lupakan. Barik kalau nanti kaiku. Kalau dia wakbu, mungkin dicabut bantuan dulu. Tidak ada hadiah-hadiah ya. Dari pilkada dulu lain, tidak belok ke pilkada lo orang dunia, tidak yo belok lo. Pil di orang kada dia wak. Tasfahu, kita tidak mengingat kesalahan itu lagi. Yang terakhir, taghfiru, inilah maaf yang paling tinggi. Sehingga kalau kita minta ampun kepada Allah disebut istighfar. Sebanyak apapun dosa kita, taubat, istighfar, Allah balas keburukan itu dengan kebaikan. Artinya apa? Taghfiru itu membalas keburukan dengan kebaikan. Ibu takaja pai pulang babuku tadi, tiba-tiba seorang menyenggol ibu, gores oto ibu. Nyo minta maaf ke ibu, ibu maafkan. Sudah itu ibu bawa lo tu orang ko pai ke bengki, ibu membayar perawatan sadonyo. Ndak sekedar maaf saja dong, tapi memberi rahmat,
Innallaha ghafurur rahim. Ini salah satu sifat Allah dan sifat para nabi. Nabi itu setiap subuh diludahi. Satu ketika tidak ada orang yang meludahi itu, sakitnya, nabilah orang yang pertama untuk menjenguknya. Luar biasa, Bu. Taghfir bukan hanya memaafkan, bukan hanya sekedar maaf, tapi mengganti keburukan itu dengan kebaikan. Barik kulah maaf nan paling tinggi. Jadi ko ado ibu Pak selama Ramadan ko manjawi panjang balian api baru untuk ibu tuh. Manjawi oleh balian baju baru ibu tuh. Gantilah keburukan dengan kebaikan. Ko adolah Pak ko bu nan manyarengeh panjang, abu enak Pak ko tetaluo. Isu nan nyarengeh itu le. Mengganti keburukan dengan kebaikan luar biasa. Oleh karena itu bukan persoalan dia yang salah, dia yang harus duluan memaafkan. Dah kata Nabi, siapa yang dulu mengucapkan salam, siapa yang dulu minta maaf, itulah yang dulu masuk surga. Oh inyo nan salah mangambolo ka minta maaf, ndak takai itu no. Tidak akan mulia, tidak akan hina, tidak akan rendah orang yang duluan minta maaf, tetapi lebih mulialah siapa yang duluan. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.